Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kuliah online untuk videografi juga hari Kamis 9 April 2020 ya. Ya, Pak. Ya, Rudi sudah mengumpulkan tugasnya? Yang buat judul terus sinopsis itu, Pak, storyline. Kurang keras, kurang keras. Tempel dekatkan aja di. Halo? Yang buat judul itu sama sinopsis sama storyline. Ya, sudah Iya, di-upload. Pak. Ya, untuk yang Belum tak upload tapi. profil desa. Ya sudah, sekarang dilaporkan Pak Edi dulu. Sebenarnya kamu mau bikin untuk profil desamu seperti apa? Ya. Judulnya apa nanti? Judulnya lingkungan pedesaan, Pak. Lingkungan pedesaan. Nah, di share screen bisa? Ya. Lewat mana, Pak? Laptop. Kamu share screen bisa? Ya. Gimana? Ceritakan. Di sini saya membuat videonya, kontennya tentang lingkungan pedesaan, Pak. Ya. Terus judulnya nanti saya kasih lingkungan pedesaan karena nanti saya ngambilnya di desa saya. Ya, mestinya judulnya kudunya bokai lingkungan pedesaan di mana, gitu kan? Iya, Pak, ya. Lebih spesifik. Ya. Ya, kasih judul yang eh, suasana lingkungan desaku, desa Iya. apa, nah, misalnya kan begitu. Dikasih judul yang agak menarik. Iya, Pak, nanti. Oke. Nah, terus sinopsisnya. Video ini nanti membahas tentang suasana di pedesaan. Di dalam video tersebut akan menampilkan beberapa keindahan lingkungan, desa, dan aktivitas warga yang menarik yang tentunya ada di sekitar desa tersebut. Contoh nanti yang dapat kita lihat seperti bangunan, rumah-rumah, atau kantor desa, maupun tumbuh-tumbuhan, hewan, dan yang lainnya lagi, Pak. Storyline-nya, pertama pembukaan video yang akan saya buat nanti menampilkan kantor desa dan lingkungannya dan lingkungan di desa tersebut. Kedua, dari video tersebut adalah menampilkan beberapa bangunan atau pemandangan lingkungan yang sesuai, yang suasananya indah dan segar disertai dengan lantunan musik. Yang ketiga nanti ada penutupan. Di scene ini nanti saya akan menutup video ini dengan menampilkan beberapa rumah atau rekaman yang lainnya nanti, Pak. Oke. Ya, Pak. Ya. Sebenarnya yang mau ingin kamu tonjolkan apa di dalam ceritamu? Nanti itu, Pak, belum tahu, belum carinya. Gimana? Kurang Pak. Hmm? Apa yang mau ditonjolkan dalam ceritamu itu? Jadi harus ada titik penekanan cerita itu di mana supaya orang itu ada kekhasan dari cerita itu yang mungkin bisa diingat ataupun dinikmati. Ya. Apa? Ya nanti mungkin apa ya nanti? Kalau keindahan lingkungan kan mungkin ya suasana pedesaan,
Iya, Sab. Pak. Tapi Bagus. jangan kamu ceritakan biasa. Dicari sudut-sudut pandang yang menarik, ya. Kemudian ada mungkin kekhasan di daerahmu, mungkin di tengah sawahnya ada sumber mata air, atau mungkin saluran irigasinya yang bagus, misalnya begitu. Jadi hal-hal yang menjadi penekanan itu akan menjadi highlight ya cerita itu. Ya. Kalau ceritanya tidak biasa, kalau cuma menceritakan desa, kabeh desa mungkin sama. Tapi apa yang membedakan suasana itu dengan desa yang lainnya? Iya, Pak. Ya. Itu yang nanti dieksplor lagi ya. Iya, Pak. Ya. Oke. Ya, makasih, Pak. Silakan Rehan. Kalau kamu gimana Rehan? Mati lampu lagi, Pak. Gelap jadinya. Jadi kalau saya gimana? yang pertama itu udah dengar, Pak? Ya. Gimana? Yang pertama itu nanti saya pakai Google Earth dulu. Nanti buat transisi pertama. Ya. Langsung di zoom in ke bawah. Nanti pas di depan Kecamatan Sambi. Kan ceritanya menceritakan profil kecamatan kalau saya. Oh ya. Karena kalau desa itu nggak ada apa-apanya punya saya. Nah, setelah itu nanti menceritakan ngesut apa itu kecamatan dari depan, setelah itu ke Tugu Jam Sambi sambil menjelaskan berapa luas dan lain-lain lah, misalnya luas ada berapa desa di Kecamatan Sambi, luas Kecamatan Sambi berapa. Setelah itu nanti akan menunjukkan objek wisata dan juga calon objek wisata atau yang ya calon objek wisata yang kita dijadikan objek wisata lah, bingung saya menjelaskannya. Ada beberapa nanti ada wisata ziarah di makam Gunung Tugel, makam siapa kurang tahu, Pak. Itu buat ziarah biasanya. Oh, yeah. Habis itu ada kampung tani di Sambi itu bisa dijadikan lahan untuk wisata. Setelah itu menuju intinya itu yang ditekankan itu ke industri, lebih ke industri karena Sambi ini salah satu kecamatan yang sudah di-list di Kabupaten Boyolali bahwa akan menjadi kecamatan industri. Sekarang sudah ada 3 pabrik besar. Mungkin udah sekian, Pak. Berarti tadi ada potensi pariwisata, ada potensi industri, ekonomi, ya. Mungkin juga pertanian kalau di sana memang masih ada sentra-sentra pertanian. Jadi barangkali kecamatan ini ya kamu akan tampilkan potensi-potensi positif yang mungkin bisa dieksplor untuk dipublikasikan melalui media profil gitu ya. Baik. Oke, Safi, silakan Safi. Iya Pak. Kalau Safi gimana? Akan apa? Saya ini Pak, untuk PPT-nya kan saya belum buat ya Pak. Itu tapi saya akan membuat di rumah saya, di dekat rumah saya ini kan desa saya nanti saya pengenalan desa, lokasi di sini, terus termasuk di pokoknya definisi tentang desa saya. Kemudian ke poinnya itu nanti saya masuk ke tetangga saya itu ada industri rumahan Pak. Jadi membuat mebel interior kayak membuat lemari, dan itu skopnya itu udah sampai ke PT KAI Pak. Jadi yang di Jogja itu kemarin sempat nyuplai ke sana. Nah nanti saya mungkin kayak interview dan narasumbernya dari tetangga saya itu tentang konsepnya, bagaimana, kenapa, apa yang ditonjolkan dari industri tersebut sehingga
bisa masuk ke PT KAI tersebut, Pak. Jadi saya akan ngulik tentang gimana dulu awalnya membangun itu seperti apa, terus dan rintangan-rintangannya apa yang jadi permasalahan di industri tersebut. Oke. Dan mungkin hanya itu, soalnya ada beberapa dulu, ada juga ya satu lagi, tapi nanti kalau saya buat dua konten nanti malah rancu, Pak. Yang satu itu kayak industri pangan, Pak, kayak pembuatan ampiang, gula kacang. Itu nanti bisa dimasukin juga sebenarnya, Pak. Ya. Baik ya, jadi sebenarnya ini lebih penekanan pada salah satu UMKM yang berkembang di desamu, gitu kan? Iya. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Sebagai pengantarnya kamu tentu akan kisahkan kehidupan di desamu dulu, atau di kampungmu dulu, ya. Dan itu UMKM-nya itu melibatkan masyarakat tidak, atau dia hanya pabrik sendiri gitu? Yang industri tadi melibatkan juga, Pak. Jadi ada tetangga-tetangga juga yang ikut menjadi apa ya, masuk ke lapangan kerja tersebut. Ada tetangga desa juga yang ikut. Jadi kayak tukang-tukang gitu yang di rumah nggak ada kerjaan tetap, itu ikut ke situ. Ya, jadi poinnya adalah sebenarnya pemberdayaan masyarakat melalui UMKM itu yang kamu soroti itu mestinya. Ya. Bagaimana dampak sosial dari adanya perkembangan UMKM itu di desamu. Jadi kamu tidak hanya sekedar menceritakan tentang perusahaan itu, tapi bagaimana dampak sosialnya. Nah, nanti bahkan kamu mungkin akan nguliknya malah ngulik ke pekerjanya itu. Pekerjanya itu ya tentu perusahaannya akan diceritakan, tapi para pekerjanya yang merupakan warga desa itu bagaimana mereka merasakan dampak ekonomisnya. Nanti itu juga disorotin. Ya. Memang nggak masalah ini kan, karena ini kan salah satu potensi wilayah di mana ada sebuah UMKM yang berkembang di desamu itu, yang di mana dampak sosialnya cukup dirasakan bagi masyarakat. Gitu ya. Baik, selanjutnya Dedi Arianto, gimana Dek? Ya kamu Dek, kira-kira kamu mau bikin apa itu nanti untuk UTS? Ya, Pak. Ya, coba Dek. Ceritakan Dek. Belum ada sama storyline. Sinopsis Tekan. Nanti saya Mic-nya didekatkan supaya agak lebih jelas. cek. Ya, oke. Sinopsis, saya membuat di sebuah dusun atau desa tempat seorang pemuda tinggal. Lalu seorang pemuda tersebut menceritakan tentang desa yang ia tinggali, lalu ia menceritakan kegiatan apa saja gitu di desa tersebut, seperti pencegahan corona atau yang lain seperti itu, Pak. Lalu ada wawancara atau pembuatan disinfektan itu bagaimana, seperti itu. Tokoh utamanya siapa itu nanti yang menjadi sorotannya? Pemuda. Oh, pemuda. Pemuda. Oh, pemuda. Ya. Jadi kamu mau menceritakan tentang peran pemuda di desamu di dalam menanggapi krisis corona ini, ya? Iya. Ya, oke, ya itu mungkin bagus itu nanti kalau kamu cara menceritakannya itu juga baik, ya, dari aspek-aspek yang kamu bisa dikulik ya, kamu explore itu ya, dari kan ini kan sifatnya namanya pemuda ini kan penuh dinamis ya, dinamikanya tinggi, jadi pendekatannya jangan pendekatan formal tapi ya pendekatan gaya-gaya anak muda itu, tapi cerita yang serius di mana peran pemuda di desamu dalam menanggapi situasi krisis corona itu ya. Ya nanti dibikin sinopsisnya, rinciannya ya sambil produksi tidak mengapa ya. Ini tapi dokumen rencananya ini
kamu eksplorasi dulu ya, tentu eksplorasi situasinya, eksplorasi terlebih dahulu di lapangan seperti apa, nanti kemudian kamu baru ada ide-ide tadi dikembangkan dalam sebuah cerita ya, yang menarik. Baik. Oke. Lalu Sabto gimana Sabto? Kalau Sabto gimana Sabto? Suaranya masih belum dihidupkan itu. Habis Sabto Rudi Pras ya. Kelihatan pegang batuk, sedang pusing kepala Pak. Gimana Rud? Ngemut kita ya Pak. Habis Sabto Rudi Pras ya, siapkan. Gimana Sabto kalau kamu Sabto? Kalau tempat saya paling nanti mengulas masjid, Pak. Oh, Mas. Keadaan. Jadi kan paling menonjol di desa saya itu. Ya. Itu masjidnya peninggalan Pakubuwono ke-10. Oh, ya. Sama bagian belakang nanti ada sendang buat mandi sama kegiatan pencucian gitu, Pak. Oke. Jadi paling masih sekitar itu sih, Pak. Ya. Jadi kan itu berarti kan kamu mengangkat isu arkeologi ya, peninggalan Ya, sejarah. ya, artefak peninggalan sejarah. Kamu mesti akan mengulik historisnya seperti apa. Ya. Bahkan karena itu menyangkut artefak, mungkin kamu ulik itu keunikan, mungkin kan bangunannya kuno itu kan. Paling ada bagian beberapa aja sih, Pak. Misal peninggalan kayak beduk, kursi-kursi gitu. Nah, iya. Jadi kan karena itu Ya. ada aspek historisnya tentunya kan diceritakan sejarahnya termasuk bukti-bukti peninggalan jejak-jejak sejarahnya tadi. Ya. Kemudian kamu kaitkan juga situs itu dengan bendang yang ada di belakangnya tadi. Jadi bisa diceritakan itu kan mungkin perannya dulu. Tapi juga tadi Pak ditekankan tidak hanya persoalan fisik artefaknya, tapi juga kamu kembangkan bagaimana peran sosialnya ya, bagi kehidupan masyarakat. Tadi kamu katakan masjid itu paling menonjol di sekitar desamu kan, itu tapi pasti kan memiliki peran sosial yang cukup baik ya di dalam lingkungan sekitarnya. Dampak-dampak sosialnya bagaimana antara peran masjid tadi dengan kehidupan sosial masyarakat di desamu itu ya. Jadi nanti kamu tidak hanya menceritakan tentang historis, kamu juga ceritakan tentang artefaknya, peninggalan-peninggalan itu, situs-situsnya itu, situs sejarahnya itu, tapi juga kamu ceritakan tentang historis, peran sosialnya bagaimana. Ya ini Pak. Gimana? Lagi musim ini jadi sosialnya juga agak berkurang ya. Kegiatan di sekitar itu masjid itu, Pak. Yang dulu pernah dilakukan kan. Yang pernah ya. Jadi bukti foto-foto itu nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Kan bukti foto-foto kan ada bisa. Nggak pernah melakukan kegiatan-kegiatan dengan dampak sosial gitu. Tidak harus sekarang. Paling yang sekarang kan kamu artefaknya saja. Sosok masjidnya, sendangnya sekarang bisa kamu shoot, ya, ambil, kemudian tadi peninggalan-peninggalan. Tapi kalau kegiatannya tentunya kamu bisa ambilkan ada yang itu juga ya, pernah dilakukan. Kan ada foto-fotonya kan ada. Nanti saya cek lagi di masjid, Pak. Ya, biasanya kan ada. Kalau enggak ya tanya pemuda masjid kan sok ngerekam rekaman video biasanya kan kalau anak-anak sekarang kan mereka juga kadang mengabadikan di Instagram, di Facebook atau di WA atau di mana mereka. Ya coba dicari itu. Ya. Bisa kan, Pak? Ya. Rudi Pras, silakan Rudi Pras. Kalau saya lingkungannya tetap di desa, Pak. Ya. Sekarang kan masih era digital baru booming-boomingnya ini. Nah, itu saya rencananya mau
membandingkan era digital dan era sebelum datang era digital ini, tapi yang di desa saya aja. Soalnya Gimana Pak? Tadi terputus suaranya. membandingkan era digital, era yang sekarang sama yang sebelum datang era digital. Tapi itu meliputi desa saya aja. Soalnya kan sebelum era ini kan, misal anak-anak masih bermain tanpa gadget, tanpa alat-alat yang udah masuk di era digital ini. Nah, sekarang saya lihat-lihat di desa saya makin pesat, anak kecil udah mainan HP di jalan gini-gini terus. Ya, menarik itu juga bahwa kamu menyoroti situasi desamu, tapi dari sisi perubahan budaya, perubahan kultur. Ya. Di sini akibat dari perkembangan teknologi desa yang perkembangan teknologi digital yang juga menerpa di desa kamu, ya, dan itu memberikan dampak. Ya. Apakah dampak positif, dampak negatif, kamu ulas. Dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, kemudian perilakunya. Tadi misalnya ada anak-anak kecil, kebetulan waktu mungkin ada anak kecil nangis minta mainan HP, itu fenomena apa, misalnya kan begitu. Ada yang orang tua misalnya itu kalau Pak Edi lihat kan gitu, seperti anak Pak Edi sendiri kalau makan kadang-kala ya, dia politiknya minta mau makan kalau ditontonin HP-nya. HP. Ya, itu kan sebuah fenomena yang bisa diceritakan. Nah, tergantung cara menceritakannya bagaimana agar kisah pengaruh teknologi digital di desamu ini menjadi menarik gitu. Oke. Iya, Pak. Ya. Baik, Nur Kamim. Pak Nur Kamim. Gimana Pak Nur Kamim? Halo, Pak Nur Kamim. Di sana hujan katanya, Pak. Oh, sana hujan. Sinyalnya susah. Oh iya, ya. Nanti dikirimkan aja nih. Baik ya. Ya, jadi tugas ini sebenarnya bagaimana kalian itu mendongeng. Ya, cara sederhananya kalian mendongeng. Pak Edi ingin atau pemirsa audiens itu ingin mendengar, memirsa, melihat, menyaksikan dongeng desamu itu dengan tadi beragam tema tadi. Tadi hasil diskusi kita tadi kan mungkin yang lainnya juga mendengarkan dan bisa terinspirasi juga. Oh, setelah diskusi ini tadi kan yang lainnya mungkin terinspirasi. Nah, itu ya nanti. Jadi sudut-sudut pandang yang tidak biasa. Kalau menceritakan sesuatu yang sudah biasa kan orang juga biasa. Maka kamu perlu cari sisi-sisi yang luar biasa, yang tidak biasanya ditemukan di dalam kehidupan mereka, yang mungkin hanya ada di desamu. Jadi sehingga orang itu akan tahu, oh itu desa X itu seperti itu. Seperti kalau kita nonton tayangan misalnya luar negeri, cerita tentang misalnya kehidupan masyarakat Jepang ataupun kehidupan puncak gunung Himalaya, tentu kita akan exciting, akan ada eksotika. Nah, tidak hanya estetika itu kan hanya sekedar untuk kita senang, menyenangkan, sesuatu yang indah. Indah di tempat saya juga banyak yang indah, tapi kalau eksotis, di mana kita terbawa suasana di tempat yang lain yang tidak ada di lingkungan sekitar kita. Nah, itu menjadi sesuatu yang menarik. Maka Pak Adi kadang-kadang suka, misalnya Discovery Channel gitu kan, tayangan film-film videonya itu menceritakan tentang kehidupan masyarakat di luar sana yang tidak kita temukan di lingkungan sekitar kita. Nah,
Itu maka kalian perlu mengembangkan ide-ide kalian tadi, walaupun itu sebenarnya ya sesuatu yang nampaknya sudah biasa ada di sekitar kita, tapi bagaimana cara mendongengmu itu menarik, gitu ya. Jadi tinggal pandai-pandai daya kreasimu saja untuk menceritakannya. Bahkan sudut pengambilan kamera pun kan akhirnya bisa membuat sesuatu itu menjadi luar biasa ya. Misalnya saluran irigasi itu kan ya, mengalirnya itu kan ya kalau sudut pandang tertentu seperti efek arum jeram padahal itu, atau mungkin di situ biasa saya dulu kalau di waktu kecil irigasi itu Pak Edi sering main kapal-kapalan ya. Jadi dipadukan dengan cerita-cerita ya, tidak sekedar menceritakan saluran irigasi, tapi bagaimana di situ ya seperti si Bolang gitu. Si Bolang itu kan juga begitu kan. Jadi dia ya hanya menceritakan sesuatu kehidupan di desa, tapi diolah sedemikian rupa supaya menjadi eksotis gitu. Ada suasana yang berbeda. Oke, Faris, silakan. Terakhir ini ya, tinggal Farisnya belum ya. Oke, silakan Faris. Yang terdekat Masjid Sufi sih, Pak. Masjid Sufi? Oh. Ya. Oh, gimana? Ceritanya gimana tuh nanti? Ya mungkin mengulik sejarahnya itu, sama ciri khas kan itu, ciri khasnya yang masjid, salah satu masjid di Salatiga kan. Selain masjid yang di Pancasila. Terus untuk ekonominya di samping Masjid Sufi itu kayak ada itu kedai susu segar. Segar. Ya, ya yang itu, cuma itu aja. Berdiri tahun berapa itu? Wah, itu nggak tahu Pak. Itu sudah peninggalan zaman dulu sih katanya. Nah, itu kayak seperti Sabto tadi ya. Jadi ya. Kalau masjid-masjid kuno itu biasanya dia akan terkait dengan masyarakat. Kadang-kala dekatnya itu ada alun-alun biasanya. Ada enggak itu lapangan di dekatnya itu? Nggak ada Pak. Yang tapi ada yang alun-alun itu ya masjid itu Pancasila. Pancasila itu. Nah, makanya coba diulik dari aspek historisnya. Bangunannya kuno enggak? Oh, udah direhab. Oh, udah direhab. Lalu, nah, jadi kamu apa namanya? Kamu temukan unsur-unsur yang apa ya? Yang unik tadi yang dikemukakan tadi ya, tidak yang biasa gitu ya dari masjid itu ya. Kemudian juga perannya hubungannya dengan lingkungan sekitarnya, gitu kan? Mungkin kamu bisa pisahkan peran-perannya di situ ya. Kalau di sebelahnya ada sentra-sentra ekonomi, ya, mungkin ya. Jadi ini dicari keterkaitan hubungannya karena kamu kan menceritakan masjid tadi hubungannya dengan lingkungan sekitar, misalnya begitu ya. Ataupun masjid tadi hubungannya dengan historis, dengan sejarah. Kenapa dinamakan Sufi, Masjid Sufi kan ini Sufi ini kan suatu komunitas Muslim yang punya sesuatu yang berbeda di antara komunitas yang unik, yang khas. Kehidupan Sufi itu. Apakah itu ada kaitannya dengan istilah Sufi dalam pengertian itu? Coba dicari kenapa namanya masjid Sufi ya? Ya. Ya, masjid Sufi apa itu ya? Coba. Ya mungkin juga kamu juga bisa soroti juga biasa ini kan masjid-masjid pada kosong ini karena dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang ya, mungkin dampak corona ini terhadap masjidnya itu juga bisa juga kamu ngobrol-ngobrol, wawancara ya terhadap perkembangan virus corona ini bagaimana mungkin ya. Tidak ada Jumatan juga ini tidak ada lagi. Nah, terserah kamu nanti kamu dari sudut pandang mana, tapi hendaknya ditemukan itu ya. Jadi aspek-aspek yang ya menarik. Fokusnya di mana? Ya perlu dicari. Kalau mungkin dari aspek historis dan bangunan yang unik, nah itu bisa saja mengkaji tentang simbol-simbol bangunan, misalnya begitu ya. Misalnya masjidnya ini tidak biasa dibangun, tidak seperti masjid-masjid yang lain, bangunannya tidak biasa seperti bangunan yang lain. Jadi kamu bisa ulik mungkin dari aspek simbolismenya, bentuk-bentuk yang unik tadi, komposisi, desain, misalnya itu juga bisa, terserah. Jadi tidak membatasi tematiknya hanya
suatu tematik tertentu, tapi coba dibebaskan ide kreatif kamu, tapi kamu lihat potensi sekitar desamu. Baik, saya kira itu ya. Nanti kita jadi minggu depan mungkin ini minggu ini kamu susun PowerPoint-nya ya, PowerPoint-nya dan kamu buat satu video presentasi dari PowerPoint-mu itu ya sebagai pengganti presentasi di kelas, kamu bikin sendiri ya, entah tekniknya bagaimana, kreativitas kamu saja ya, bahwa kamu mempresentasikan sinopsis, storyline itu di minggu ini, kirimkan di Classroom videonya atau link YouTube-nya ya, kemudian mulailah kemudian melangkah mewujudkannya dalam proses produksi. Nanti minggu depan berarti kalian sudah mulai memproduksi ya. Mungkin kalian ceritakan saja perkembangan proses produksi itu dalam minggu depan, masih minggu ini juga. Ya. Terus nanti kita sempurnakan, kamu sempurnakan minggu belakangnya lagi tanggal 21 nanti kita lakukan untuk evaluasi tengah semester ya, walaupun mungkin kita tahu belum sempurna, oke, tidak masalah, tapi nanti sudah ada gambaran ya, videonya mesti walaupun belum pasti akan ada evaluasi, nanti Pak dilihat ada evaluasi bentuk penyempurnaannya, tapi sudah jadi kalau sudah jadi, mungkin masih ada evaluasi yang mungkin diperlukan untuk revisi. Saya kira cukup ini dulu ya. Terima kasih semuanya. Moga-moga diskusi kita ini cukup memberikan pencerahan buat yang lainnya juga ya, memberikan ide-ide ya. Dan ini bermanfaat kalian dalam proses belajar kita masih di program ini. Tetap semangat belajar. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.